Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan, masih tetap bersama LSC Channel kawan ya. Di video kali ini saya akan meneruskan video yang terdahulu, yaitu dasar-dasar pendeteksian sumber mata air kawan ya. Atau bagaimana supaya kita itu bisa mendeteksi sumber air sehingga apa yang kita deteksi itu betul-betul mampu kita wujudkan, dapat kita nyatakan, dalam artian banyak orang yang tahu tetapi kan orang lain kan butuh bukti ya. Maka dari itu ini kita tidak hanya sekedar tahu tetapi juga secara teknik pun juga harus kita ulas juga. Tapi sebelumnya jangan lupa di like videonya, komen, dan subscribe-nya ya kawan ya. Lanjutkan untuk dasar-dasarnya supaya kita itu bisa mendeteksi sumber air. Langkah yang pertama itu adalah pernapasan kita kawan ya. Orang yang bisa mendeteksi itu sadar ataupun tidak sadar sebenarnya pernapasannya sudah bagus ya, olah nafasnya sudah bagus, tetapi mungkin dia tidak menyadarinya. Itu yang pertama, sehingga dia mampu mendeteksi gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh mata air tersebut atau aliran air yang ada di bawahnya. Itu yang pertama. Kemudian tubuh kita atau tegapnya tubuh kita harus tegap ya, tegap. Itu kalau masih belajar ya. Kalau sudah bisa ya tidak tegap tidak apa-apa, itu sambil jalan itu aja bisa kawan ya. Intinya itu kita itu bisa merasakan gelombang elektromagnetik yang dari bawah. Kalau rekan-rekan dulu mungkin pernah bermain di handy talkie ataupun pemancar radio itu bisa merasakan itu. Di situ ada semacam radiasi yang ditimbulkan oleh pemancar tersebut. Itu sebetulnya kan ya gelombang elektromagnetik juga. Tapi di sini versinya atau yang kita deteksi itu air, bukan gelombang radio gitu kan. Tetapi itu juga dapat kita rasakan juga kawan. Maka dari itu, kalau sekali kita mencoba tidak berhasil, jangan menyerah atau jangan putus asa kawan ya. Mungkin kita mencoba dengan cara mencari selang yang ada aliran airnya, atau mungkin kita menyalakan sanyo kawan. Sanyo kita nyalakan, kemudian di situ ada selang air yang mengalir, kemudian Anda berjalan-jalan di atasnya. Kemudian pas di atas selang itu Anda rasakan atau sampai rasakan gelombangnya ya, yang menggunakan alat. Kalau tidak menggunakan alat seperti ini, itu agak tahan nafas, badan tegap, itu sudah terasa sebetulnya. Tetapi kalau masih awal-awalnya ya mungkin karena butuh latihan tadi kawan ya, butuh latihan tadi, belum bisa merasakannya. Maka dari itu saya rasa semua orang itu bisa, cuman pelatihannya saja kurang gitu ya, pelatihannya saja yang kurang. Maka dari itu ada yang mengatakan itu hoax ketika tidak bisa tidak bisa melaksanakan atau tidak bisa melakukan itu. Mungkin dengan antena itu yang saya peragakan itu, terus dia mencoba, sekali mencoba langsung bilang hoax. Jangan seperti itu ya. Jadi kita coba dulu beberapa kali, banyak kali itu. Saya pun bisa juga berkali-kali mencoba trial and error-nya ya, antara berhasil dan tidaknya. Maka dari itu di sini saya berbagi ya, usahakan tadi badan tegak. Kalau mungkin belum bisa lagi, agak tahan nafas sambil jalan, itu lama-lama bisa. Dan untuk memastikannya itu ya yang paling mudah adalah menggunakan selang itu tadi. Selang ada airnya yang mengalir, kemudian Anda lewat di atasnya. Silahkan dirasakan. Kalau menggunakan alang-alang, menggunakan mungkin ranting, menggunakan antena, menggunakan tali, itu bisa. Jalan-jalan kita berjalan di atasnya itu tadi kawan ya. Kemudian lagi, kalau teman-teman itu sudah pernah berlatih untuk mungkin pencak ya, mungkin pencak, itu kan dilatih di situ olah nafas, pernapasan dada ya, bukan perut, tapi pernapasan dada, yang mana di sini nanti akan sangat terasa ya, akan sangat terasa atau
mudah sekali kita merasakannya. Karena pada dasarnya itu tadi, gelombang elektromagnetik itu tadi. Jadi kalau menurut saya itu semua orang bisa, cuman tinggal mau latihan atau tidak, kawan ya. Jadi di kolom komentar itu ada yang mengatakan saya bisa melihat sumber air beserta kedalamannya, kemudian bisa memilih yang baik. Nah, seandainya bisa, kita harus untuk membuktikan kepada orang lain itu kita harus ada teori, ada cara. Jadi seandainya dalamannya 10 meter kita tahu umpamanya, maka kita pun juga harus bisa menunjukkan dengan suatu alat sehingga orang itu percaya. Jangan hanya kita, ini 10 meter, kemudian sumber airnya sangat besar, airnya jernih sekali. Nah, tapi kan ketika belum digali, belum dibor itu kan orang tidak akan percaya. Maka dari itu kita harus mencari suatu alat yang bisa menunjukkan apa yang kita katakan, sehingga terkesannya itu kita memang melihatnya itu menggunakan alat, begitu ya. Ini kalau bagi para pemula ini sudah masih belum saatnya, karena levelnya itu bisa dikatakan sudah kelas 6 lah ya, atau kelas 5 lah ya, kelas 5. Di beberapa ulasan saya itu kan kita bisa menggunakan berbagai media, bahkan HP tanpa aplikasi, cukup kita telepon, itu bisa. Tetapi ini belum saya rilis untuk videonya, untuk menanti waktu yang tepat, kawan ya. Dikarenakan itu yang jelas mesti banyak komentar yang itu berbohong atau itu apalah, pokoknya tidak percaya begitu ya. Karena ya memang kalau tidak menggunakan alat ya sudah dipercaya, apalagi menggunakan handphone tanpa aplikasi tidak ada yang bisa membuktikan, kecuali nanti kalau sudah waktu kemarau betul, banyak orang menggali sumur, kemudian itu kita buktikan, nah itu baru mantap, kawan ya. Jadi supaya kita itu biarpun bisa itu tidak dianggap remeh oleh orang lain, tukang ngapusi atau apalah, yang penting kita kan bisa membuktikan menggunakan alat tersebut sehingga orang percaya. Jadi ada dua tadi ya kesimpulannya, kita berlatih dan terus berlatih, dan intinya kalau berlatih menggunakan selang yang lagi ada airnya, sedang airnya mengalir itu dari sanyo, itu bisa. Kalau dikali gimana Mas? Kalau dikali tidak bisa ya. Dikali itu kan air yang tidak tertutup, air yang mengalir dan tertutup itu yang dapat kita deteksi, kawan ya. Mungkin demikian konten singkat pada kesempatan hari ini, semoga menambah wawasan kita, kawan. Masih banyak sekali yang belum saya ulas. Insya Allah saya ulas sedikit demi sedikit. Ini tadi ada waktu sedang sedikit saya buat konten seperti ini. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf, kurang jelas tanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.